Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا زدنا علما وارزقني فهما. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait keburukan, terkait kebaikan menghapuskan keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan derajat yang hasan. An Abi Darrin Junub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari sahabat Abu Dzar Junub bin Junadah dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada dua orang sahabatnya. Dan nasihat ini umum untuk semua kaum muslimin. Bagaimana senantiasa kita hendaknya memberikan nasihat, ingat mengingatkan, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Nabi yang mempunyai keimanan, ketakwaan tinggi masih tetap diberikan nasihat. Apalagi kita yang lemah, iman kita terkadang naik dan terkadang turun. Maka Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingatkanlah kalian, karena sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dan bagi kita semua ada tiga di dalam hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa itu takwa? Ulama menjelaskan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu takwa. Jadi takwa, perintah Allah yang wajib dikerjakan dan perintah Allah yang sunnah juga dikerjakan semampunya. Takwa adalah meninggalkan seluruh larangan Allah yang bersifat haram dan menjauhi seluruh larangan Allah yang makruh ataupun dibenci. Jadi seseorang tidak akan sampai kepada Allah tanpa ketakwaan. Meskipun ilmunya tinggi, gelarnya banyak, hafal Al-Quran ataupun hadis, tetapi ilmu tersebut tidak menjadikan dirinya takwa. Karena sebaik-baik pakaian adalah ketakwaan. Wa khairu zadi taqwa.
Maka hanya dengan ketakwaan kita akan sampai kepada Allah, kita bisa mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dan para sahabat juga pernah menjelaskan apa itu takwa. Di antaranya sahabat Abu Dzar yang berkata takwa adalah muraqabatul haqqi ala dawamil awqat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam seluruh waktu. Jadi takwa itu bukan hanya di dalam ibadah, tetapi dalam muamalah, muasyarah kita juga harus menghadirkan takwa. Banyak orang yang dalam ibadah itu takwa, tapi dalam muamalah, bisnis dengan orang lain, takwanya hilang sehingga menipu. Dalam pekerjaan takwanya hilang sehingga mengambil suap, riba. Dalam hubungan dengan sesama manusia takwanya hilang, menghina, sumpah serapah, merendahkan orang lain, memandang status sosial dengan sebelah mata. Jadi ketika Allah mencintai hambanya, hamba tersebut akan dinaikkan derajatnya. Dan diantara untuk kita naik derajat tersebut melalui ujian-ujian. Jadi semakin banyak ujian, cobaan, musibah di dalam kehidupan kita, apabila kita bisa melewatinya, kita akan menjadi orang yang takwa. Dan takwa itu kita butuhkan di dalam setiap keadaan. Selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, orang yang bertakwa pasti akan baik perkataannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal perbuatan kalian. Orang takwa, kebaikan yang ada di dalam dirinya akan keluar. Dan itulah yang dipandang oleh orang-orang. Jadi kalau kita melihat seseorang itu baik keluarnya tapi tidak baik hatinya, maka belum dikatakan takwa. Bagaimana maksudnya baik luarnya tidak baik hatinya? Perkataannya manis tetapi hatinya menyimpan dengki, hasad, takabur. Ataupun kebalikannya, banyak orang yang mengatakan dia itu ngomongnya aja yang kasar padahal hatinya baik. Maka itu tidak mungkin, karena ucapan itu menunjukkan keadaan di dalam hati. Jadi tidak mungkin seseorang itu ngomongnya kasar tapi hatinya baik. Itu hanya ada di dalam sinetron. Orang yang baik hatinya, baik ucapannya. Orang yang lurus imannya, maka lurus ucapannya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang bisa membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan? Di antaranya adalah ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Duduk di majelis ilmu, baca Al-Quran, berzikir. Seluruh ibadah-ibadah tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa meningkatkan ketakwaan. Karena takwa itu kaitannya dengan iman. Ketika iman itu naik, maka seseorang mudah untuk menjadi orang yang takwa. Dan ketakwaan itu, keimanan itu bisa kita tingkatkan dengan amal soleh. Dan begitu juga ketika seseorang ini berbuat maksiat, berbuat dosa, maka imannya turun, maka jauhlah dia dari ketakwaan. Karena dosa-dosa mengikis iman. Yang kedua, yang bisa meningkatkan ketakwaan adalah dengan menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Orang yang takwa pasti orang yang berilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu cara bagaimana bertakwa kepada Allah. Orang yang takwa, dia betul-betul hati-hati di dalam kehidupannya, menjauhi rambu-rambu syariat. Bukan hanya yang haram ditinggalkan, tetapi yang tidak jelas sumbernya, asal usulnya dia pun tinggalkan.
Orang takwa itu seperti orang yang tertib berlalu lintas. Kita lihat lampu merah, ada merah, kuning, dan hijau. Merah tandanya berhenti, hijau tandanya jalan, kuning tandanya siap-siap untuk berhenti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa mobil ataupun motor, kalau sudah melihat lampu kuning jangan tambah digas, karena itu disuruh berhenti. Nah, kita tahu yang di depan kita ini halal haramnya belum jelas. Kita tahu ini adalah bukan hak kita. Kita tahu ini adalah sumbernya tidak jelas, maka jangan kita ambil. Ketika lampu kuning dilihat, lantas gas itu terus dipencet, maka sampailah di garis itu lampunya berwarna merah. Maka kata Rasulullah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang abu-abu, yang syubhat, yang tidak diketahui asal muasalnya, dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Maka orang yang jatuh dalam rambu-rambu itu, melanggar lampu kuning itu, dia akan terjerumus di dalam yang haram. Jadi hati-hati kita dalam baik beribadah dan khususnya dalam bekerja, berusaha. Lebih baik mendapatkan sedikit tetapi berkah, bermanfaat. Rizki itu mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin lembut hati dan semangat ibadah, dibandingkan dapat banyak tetapi azab kita semakin pedih karena mencari yang tidak halal. Jadi orang yang takwa, keadaannya sama dalam ketika ia di kalangan orang ramai dan ketika ia berada sendiri. Ada orang yang di hadapan orang ramai ibadahnya dibagus-bagusin, sholatnya berdirinya panjang, yang mau qomat capek nungguin, kok nggak sujud-sujud. Contoh, sujudnya lama. Di kalangan orang ramai ibadahnya diperindah, tapi ketika sendirian sholat tahajud di rumah cepatnya minta ampun, 10 rakaat cuma 3 menit. Ketika di rumah nggak ada yang melihat, nggak ada yang nonton, nggak ada yang muji, baca Qurannya asal-asalan. Ketika di kalangan orang ramai, baca Qurannya sampai terisak-isak, luar biasa. Tapi orang takwa tidak begitu. Orang takwa baik ketika di kalangan orang ramai kualitas ibadahnya bagus, dan ketika sepi pun kualitasnya tetap dijaga, karena dia tidak mengharapkan pujian manusia, sanjungan, tetapi yang dia harapkan adalah Allah. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Maka orang takwa hendaknya menghadirkan sifat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarallaha fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jadi merasa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Dengan itulah kita akan tercegah dari dosa, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat yang melanggar perintah Allah, karena merasa senantiasa diawasi Allah. Coba kita yang kerja ini 24 jam, ketika kita kerja, bos berada di samping kita. Kira-kira berani nggak kita main-main? Berani nggak kita pulang sebelum waktunya? Berani nggak kita curi-curi yang tidak dibenarkan? Kenapa? Karena bos senantiasa di sebelah kita. Dia mengawasi, dia melihat. Nah, begitulah kita di dalam kehidupan dunia menghadirkan sifat ihsan, merasa senantiasa diawasi Allah. Jadi dengan itulah kita akan tercegah dari kemaksiatan perbuatan dosa. Yang pertama, nasihat Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar dan Mu'az adalah takwa. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin dulu kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan maksiat,
sekarang setelah disadarkan oleh Allah, dimudahkan untuk beribadah, untuk beramal soleh, maka perbanyaklah kebaikan itu semaksimal mungkin. Ketika kita ingin mengerjakan satu perbuatan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Sekarang pengen baca Quran, contoh hari libur, nanti ajalah sore. Giliran sore tamu datang gak jadi baca Quran. Di masjid pulang sholat isya niatnya mau sholat witir, nanti ajalah di rumah. Mau witir rupanya World Cup, gak jadi sholat witir. Jangan ditunda amal kebaikan. Ketika kita diberikan oleh Allah izin untuk berbuat baik, segerakan dengan secepatnya, kerjakan dengan segera. Karena kebaikan itu yang mampu kita laksanakan, kebaikan itu yang ditawarkan kepada kita, Allah lah yang memberikan kesempatannya. Apa maksudnya mengiringi keburukan dengan kebaikan? Ya, orang yang takwa bukan orang yang tidak berbuat dosa. Orang yang baik bukan orang yang tidak berbuat kesalahan. Tapi orang yang takwa, orang yang baik, dia berbuat kesalahan dan cepat kembali kepada Allah, cepat bertaubat. Kadang-kadang setan membisiki kita, ente udah berapa kali taubat, ulang lagi, taubat, ulang lagi. Mungkin kalau ente taubat lagi gak diterima oleh Allah, akhirnya kita pun kemakan omongan setan. Nanti ajalah taubatnya, saya belum siap. Nanti ajalah kalau udah pensiun saya ke masjid, belum pensiun mati. Nanti ajalah saya hadir pengajiannya kalau udah longgar. Nggak longgar-longgar ya nggak pengajian. Keburukan, dosa yang kita buat diiringi dengan kebaikan, maksudnya bertaubat kepada Allah. Kalau satu hari kita berbuat dosa 70 kali, dan satu hari itu kita bertaubat 70 kali juga, maka niscaya taubat yang terakhir tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kerja, buat kesalahan dalam pekerjaan sekali dua kali mungkin dimaafkan, tapi kalau udah ratusan kali alamat dipecat. Tapi kepada Allah Ta'ala tidak. Walaupun puluhan kali kita berbuat dosa dan kita mohon ampun dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan terima taubat itu. Tapi ingat, jangan sampai kita berbuat dosa, kita berani berbuat maksiat karena kita mengetahui Allah Maha Pengampun. Kan ada orang yang buat dosa, kok gak takut sih sama Allah? Allah kan Maha Pengampun, nanti tinggal taubat pasti diampuni. Orang yang beristighfar atas dosa-dosanya, tetapi dia terus mengulangi dosa tersebut, seakan-akan dia mengolok-olok Allah Ta'ala, mempermainkan Allah. Orang berbuat dosa wajar, tetapi merasa wajar ketika berbuat dosa itu satu musibah. Jangan sampai kita merasa buat dosa kan biasa manusia. Tapi manusia berbuat dosa wajar, karena tidak ada yang terbebas dari dosa selain para nabi. Maka sebanyak mungkin, segiat mungkin kerjakan kebaikan-kebaikan, niscaya akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah silam. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memberikan pesan bahwa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ilmu yang tinggi, jabatan yang mantap, harta yang banyak, tetapi lisan menyakiti orang, akhlak tidak baik, kasar dengan tetangga, kasar dengan saudara, maka semua itu tidak ada artinya. Kata Rasulullah SAW, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa alqafuhum linisai. Sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya, dan paling lembut kepada istri dan ahli keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Terkadang kita lupa dengan rekan kerja royal. Habis rokok, beli biar saya yang terakhir. Sama istri di rumah, Bu, tadi saya ngasih uang berapa? 4.050.000 Pak. Kelebihan 50.000 balikin. Sama teman kerja royal, sama istri pelit minta ampun.
Di luar dengan rekan bisnis, dengan teman nongkrong baik lembut. Di rumah dengan istri, anak-anak kasar. Jadi jangan sampai kita demikian jamaah sekalian, karena sesungguhnya kesempurnaan iman dikaitkan dengan akhlak yang baik. Kalau dengan orang di luar kita ramah, royal, dengan keluarga, dengan istri dan anak semestinya paling lembut dan paling royal. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, walaupun beliau sibuk, tetap membantu meringankan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh istrinya. Ya, Rasulullah itu pun megang sapu, Rasulullah itu pun ngepel di rumah. Bahasanya tidak lepas tangan dari tanggung jawab. Oleh karena itu, orang di luar sana tidak melihat seberapa banyak infak sedekah kita, berapa ratus rakaat duha tahajud kita, berapa banyak kita menghatamkan Quran sehari. Orang di luar sana tidak melihat itu, tapi orang di luar sana melihat akhlak kita. Ketika kita tidak baik dengan mereka, kita bisnis menipu mereka, ketika berbicara menyakiti hati mereka, walaupun tahajud kita ratusan rakaat, mereka akan berkata si fulan tidak baik, si fulan orangnya pendusta, berkhianat. Maka yang dilihat adalah akhlak dan adab, dan itu buah ketakwaan. Orang yang takwa, buahnya baik tutur katanya, baik perbuatannya, memuliakan orang lain. Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, maka lihatlah seberapa banyak, seberapa mampu kita memuliakan orang lain. Kita memuliakan orang lain, maknanya kita orang yang mulia. Kita merendahkan orang lain, maknanya kita orang yang rendah di sisi Allah Ta'ala. Maka akhlak dijaga, akhlak kita perhatikan, khususnya kepada ahli keluarga kita dan anak-anak kita. Tidak perlu mereka punya pendidikan yang tinggi, tidak perlu mereka punya harta yang mewah berlimpah, tetapi durhaka kepada orang tua, merendahkan orang yang di bawahnya dari segi materi ataupun status, dan mereka telah jauh dari kehidupan syariat Islam. Karena di akhir zaman nanti yang menjadi krisis adalah bukan ilmu, bukan pendidikan, tapi yang menjadi krisis adalah adab dan akhlak. Ini yang ditekankan oleh para ulama, dan ini menjadi wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Padahal sahabat Nabi itu gelarnya radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, tetapi tetap mereka dinasihati untuk berakhlak yang baik. Maka pesan Nabi, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, iringilah keburukan dengan kebaikan sebanyak-banyaknya, niscaya akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita bersikap kepada yang lebih tua, menghormati sesama, menyayangi yang muda, dan memuliakan para ulama dan orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah agar bisa mengamalkan dan menyampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang daripada Allah. Untuk kesempurnaan majelis pengajian kita, mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.